madrasahnya sebelum ilmunya selesai dan kesolehannya selesai dalam tarbiyah dulu, karena dia mu'allim dan murabbi. Kemudian terpisah, ada dikotomi antara yang disebut ilmu zahir dan ilmu batin, antara ilmu dan akhlak, katakan begitu. Apalagi mana memisahkan antara ilmu dan akhlak? Ini kerja barat yang gencar di dalam alam Islam ini berabad-abad. Dia mencoba mengarahkan Islam, ternyata tidak kuat. Rupanya ada kekuatan di dalam rohani dan akhlak. Itunya diambil, jatuh ke Islam. Coba contoh kecil saja. Orang tidak pernah tinggal sholat dari umur 7 tahun sampai umur 70 tahun. Orang tidak pernah tinggal jamaah sholat selama 20 tahun, tapi tidak pernah tinggal gibah. Bahkan ketika ditimpa musibah, dia sibuk mencari Allah untuk memohon pertolongan agar dia keluar dari musibah. Lalu yang bisa membantu hari itu Allah yang mana satu. Ini tanda bahwa ibadahnya itu kan rohani dan kosong dari adab kepada Allah. Sudah seperti ini sebetulnya umat Islam. Itu salah satu contoh. Nah, maka masih bidang-bidang bidang ilmu ini punya istihadat dan punya istilahat. Tasawuf memang adalah tarbiyah. Dan definisinya saja, ketika ditanya apa itu Islam, rukun agama. Rukun itu adalah sudut untuk, jika disebut sudut, maka berarti itu berbentuk binaan. Maka dalam hadis lain Nabi bersabda, "Bunyal Islam." Islam dibina di atas 5 rukun. Artinya zahir Islam. Dalam akidah, akidah adalah keyakinan, i'tiqadah. Adalah sebuah asas daripada binaan itu. Lalu ternyata apa tasawuf itu? Anta budallah karena cara memelihara, menghiasi, menjaga, membersihkan binaan itu adalah ihsan dari tasawuf. Ya. Bahkan kita mengatakan membina tidak lebih mudah, tidak lebih susah daripada memelihara. Maka Islam tidak ada tasawuf, fikih, maka sama juga binaan yang tidak terpelihara. Akhirnya tasawuf pada awalnya bukan sebuah bidang ilmu, dia adalah sebuah madrasah tarbiyah, menyiapkan agar orang bisa melaksanakan Islam dengan baik. Atau analoginya begini, kalau iman itu adalah gula, maka manisnya itu adalah Islam. Gula mesti rasanya manis, dan manis itu mesti dari gula. Orang itu sholat dari iman, dan iman itu akan mengeluarkan sholat. Atau seperti cinta dan ungkapan. Ada cinta mesti ada ungkapannya. Apa ungkapan cinta? Peluk, cium, belai, kasih, memberi hadiah dan lain sebagainya. Maka jika orang melakukan belai, peluk, cium, kasih, memberi hadiah, ini adalah ungkapan, bukan cinta. Ini ungkapan. Cinta abstrak ada di dalam diri. Tapi ungkapan cintanya, surahnya adalah ini. Surah iman adalah salat. Ibadah itu adalah ungkapan iman. Itu sebab di dalam iman mazhab Syafi'i, iman itu yang diyakini di dada dan dibuktikan dalam perbuatan. Ini surah iman. Sebetulnya iman hanya ini saja. Maka selain mazhab Syafi'i, mazhab iman itu adalah di sini. Surahnya tidak disebut iman, itu amal. Maka dikatakan itu adalah amal iman. Para iman itu punya tanggung jawab ilmiah terhadap takrif definisi yang diberikan kepada beliau. Namun
Jika cinta itu punya ungkapan, bagaimana orang yang hanya mengungkapkan ungkapan cinta tetapi tidak cinta? Ini kan namanya buaya. Nah kan ada orang cium, peluk, belai, buaya. Cari lagi perempuan, cium, peluk, belai, buaya. Tidak ada cinta. Jangan-jangan kita ini sholat, puasa, buaya juga. Tidak ada iman. Nah, ketika terjadi khilaf bainal iman wal Islam, ini adalah ihsan peranannya yang memperbaiki kembali. Maka caranya adalah antak budawaka anak menghadirkan Allah atau merasa hadir di depan Allah. Lanjut cerita ini teman-teman. Namun yang ingin saya katakan bahwa maulid ijtihad dari madrasah ini karena tasawuf menyiapkan umat untuk mempunyai hati yang dapat merasa menyaksikan Allah ketika ibadah. Karena yang disembah Allah. Agar ketika orang sholat begitu dikasih musibah, dia dalam kabut mencari Allah. Allah, yang disujud di tiap hari itu Allah yang merasa. Nah, ini namanya dia tidak sadar bahwa sholatnya hanya kerangka saja, rutinity, formality, hampa tanpa makna. Atau dihina orang, tiba-tiba dia balik hina. Sementara dia mengatakan semua dari Allah. Ketika musibah dihina orang, lupa dengan Allah. Apakah maksudnya musibah dari Allah? Langsung terus dari tangan Allah melemparkan batu musibah itu ke kita, akan melalui makhluk. Nah inilah karena dia tidak menyaksikan Allah setiap saat. Nah untuk mendapatkan ihsan seperti itu, maka disiapkan untuk zikir. Karena zikir adalah cara pertama untuk menghadirkan Allah. Ingat, zikir bukan sibuk dengan lafaz zikir, tetapi zikir maksudnya ingat. Orang yang tidak punya ingat paling tidak disebut-sebut dulu. Biasanya orang percaya kepada orang tidak sering disebut-sebut namanya. Simpulan itu memang hebat, simpulan itu lama suka, lama begitu ingat. Di samping kita ini sudah banyak ingat yang lain, maka di stop pikiran yang tidak tentram itu dengan ucapan lafal zikir yang dilakukan. Jika dengan sendirinya berhenti, pikiran yang macam-macam itu, dan akhirnya mengingat bahwa jika ini berhenti, maka mudah kita menimbulkan ikat di hati kepada Allah. Ini sebetulnya ingat. Itu adalah tarbiyah zikir itu. Begitu juga mujahadah. Dikatakan bahwa nafsulah yang menghalang untuk ingat Allah, maka ada mujahadah. Nah, maka akhirnya di dalam tasawuf rukun utamanya adalah zikir, mujahadah. Tapi dia sibuk zikir, sibuk mujahadah. Letih melawan nafsu itu lebih letih daripada segala keletihan di dunia ini. Dan manusia banyak diletihkan oleh nafsu. Walhasil kemudian ulama sufi membuat suatu metode yang bersifat far'i, cabang, yaitu maulid. Apa? Dengan menyebut sifat-sifat Nabi, akhlak yang disebut syama'il Muhammadiyah. Yaitu dengan menulis cerita Nabi, kisah Nabi, mulai dari kecil terus tentang mukjizatnya dan bagaimana dakwahnya, akhlaknya menghadapi musuh, menghadapi hinaan, cacian
Tarbiyah sunniyah adalah tarbiyah rohani. Rohani lebih condong kepada nilai-nilai sastra, maka diungkapkan dalam bentuk sastra yang tinggi, apakah dalam bentuk prosa atau syair, qasidah. Maka maulid dan qasidah identik. Sejak bila ini dilakukan? Sejak abad kedua. Jadi maulid sebetulnya dilaksanakan sejak abad kedua, tetapi di dalam madrasah Sufiyah secara eksklusif, tertutup, tidak terbuka untuk awam dan berabad-abad. Ini hanya dibaca, saya membaca cerita ini dari buku Sufi, tetapi sekarang terbukti Syekh Fadil, seorang ulama dari Turki, mendapatkan manuskrip tentang buku maulid yang berisikan kisah Nabi dan beberapa qasidah yang ditulis oleh Abdullah Sahal Al-Usturi yang hidup di abad kedua, dan dia mendapatkan maulidnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di abad kelima, dan banyak lagi manuskrip yang didapatkan oleh beliau ulama di abad keempat dan ketiga. Berarti benarlah para syekh Sufi menceritakan bahwa maulid kita ini dilaksanakan, dimulai merupakan cara untuk mengingatkan muridnya kepada akhlak Muhammad SAW. Namun giliran di abad ke-7 oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang diminta untuk menjadi khatib dalam melawan tentara Salib, dia memandang umat Islam berpecah belah. Maka dia pening cara apa untuk menyatukan. Dia teringat cara maulid, kaidah maulid, metode maulid yang ada di dalam tasawuf yang tertutup itu hanya khusus kalangan mereka. Diminta izin kepada syekhnya untuk membuat maulid terbuka, dibawa kepada publik. Bahkan terus naik kuda membaca selawat. Orang aneh, ini tidak terjadi di zaman Nabi. Orang ini yang kuda dan membaca selawat Nabi. Siapa yang tidak terusik jiwanya ketika nama Nabi disebut? Dan orang berdiri-diri, maka orang mengikut, kumpul semua, baru diceramai oleh Salahuddin untuk bersatu. Diberikan peringatan bagaimana dulu para sahabat membela lahirnya agama pertama dan terus. Akhirnya dibawa juga bacaan-bacaan tentang sejarah Nabi ke dalam maulid umumnya. Tentunya antum semua tahu bahwa di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman itu adalah juga di zaman Kesultanan Islam di Nusantara ini. Maka seluruh kesultanan merayakan maulid di istananya masing-masing, bahkan mengerahkan masyarakat. Bertepatan dengan mulai munculnya Islam di sini secara berbentuk politik kekuasaan. Dulunya pendekatan individu, tapi kemudian setelah melalui pernikahan kepada raja-raja Buza dan kemudian dia menghentikan kedudukan raja atau mendirikan kerajaan Islam, maka betul-betul tegak. Pada saat itulah Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai idea maulid. Nah, akhirnya itu ide yang bagus. Dulu mungkin orang mengajak individu saja, karena ngomong bincang-bincang saja di nasi padang, di sawah, tapi tidak ada kesultanan Islam, istana Islam, maka dengan terang-terangan melaksanakan maulid. Akhirnya datang penjaga dan seterusnya, maulid terus berjalan di pondok-pondok. Tidak ada di masjid-masjid, tidak ada. Ini masjid ini baru yang abad 20 terakhir. Saya tidak tahu apakah berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak. Mestinya para ulama yang ingin menyelenggarakan maulid secara terbuka, kalau tidak ada manfaatnya hentikan. Buat cara maulid yang lain. Salahuddin Al-Ayyubi membawa metode maulid dari madrasah tasawuf kepada awam, tepat sekali, betul-betul dapat membangkitkan. Namun di tengah-tengah itu orang justru tidak setuju dengan tasawuf.
Ya, ini satu musibah besar bagi umat Islam. Maka maulid apa artinya? Di dalam tasawuf maulid tidak begitu penting asasnya, karena asasnya adalah bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Itulah bapak dan puan-puan. Sebetulnya kalau ceramah saya ini baru pukul 5 ini baru pukul 5. Tapi inilah maulid belum tentang isi mau mengingat terus siapa Rasulullah SAW dan sebagainya. Oh ini kenal, bukan maulid. Sampai di berapa ya? Sudah. Kalau begitu ya udah saya ganti. Itulah kisah maulid. Jadi kalau memang orang meninggali maulidnya, memang Anda tidak tahu sejarah. Kalau Anda tidak merasakan makna maulid, ya sudah tinggalkan, jangan buat maulid. Dan cara membuat perayaan maulid itu dengan cara orang sufi. Cara orang sufi itu membaca sejarah maulid dalam bentuk prosa atau bentuk syair qasidah, atau ada yang sampai menggunakan al-qiyam, mahalul qiyam, seperti Rabbi salami alaika ya. Itu hanya cara orang sufi. Sebetulnya etikanya, adabnya hanya dilaksanakan di dalam lingkungan yang tertutup, dan hanya orang-orang yang salikin saja. Tidak boleh dibawa keluar sebetulnya. Ini ijtihad. Maka orang boleh berijtihad, merayakan boleh dengan cara lain, dengan cara seminar. Bagaimana meningkatkan ekonomi Islam, bagaimana meningkatkan politik Islam misalnya, bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan Islam, itu semuanya perintah Nabi. Maulid itu tunjukkan sunnah Nabi, tidak mesti dengan cara sufi. Saya pun tidak sependapat orang yang tidak maulid berarti tidak cinta kepada Nabi, belum tentu. Karena itu cara untuk menumbuhkan cinta. Bukan berarti yang maulid itu cinta, itu cara menumbuhkan cinta. Yang maulid 10 kali juga, atau yang setiap hari 10 kali maulid, belum tentu dia adalah seorang pencinta. Cara mencintai ajaran Muhammad SAW dan akhlak. Maulid adalah hanya wadzakiruhum bi ayyamin rabbihim, mengingat. Ini yang sebetulnya perlu dipahami. Saya pikir orang-orang yang menyelenggarakan maulid itu belum tentu dia seorang sufi yang paham betul tentang maulid dan tarbiyah umat itu apa. Sehingga boleh jadi maulid buang-buang masa. Boleh jadi. Maka jika ada ulama yang tidak setuju maulid atau dengan maulid cara lain, saya pun setuju sebetulnya. Karena maulid bagi sufi adalah tarbiyah ruhiyah. Meski dihadiri oleh murabbi, jika tidak ada murabbi, jangan bikin maulid cara sufi. Bikinlah maulid dengan cara lain yang lebih pantas, lebih sesuai untuk mengenang Nabi yang lebih konkret, yang lebih realistis terhadap apa yang diperlukan oleh umat itu. Itu adalah cara sufi, karena sufi menghidupkan zauq rohani, maka dia mengenalnya pun dengan bahasa dalam, bahasa huf, yang di dalam bentuk qasidah. Qasidah itu adalah lughatul hub. Akhirnya